Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 10 Juni 2024. Kita awali pekan ini dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur, dan kita katakan I love Monday. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selalu ada pertanyaan yang menyatakan seperti ini. Romo, suka dukanya apa sih menjadi Romo? Dan saya selalu mengatakan dan menjawab hal ini. Dukanya saya tidak ingat, tetapi sukanya setiap saat. Kalau jadi Romo yang diingat dukanya saja, pasti Romo itu tidak bahagia dalam mewartakan kabar sukacita. Wajahnya muram, selalu mutase, muka tanpa senyum dan unhappy. Mukanya poker face. Coba kalau lihat wajah saya gimana? Hancur kan? Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang sabda bahagia. Kalau kita memperhatikan, audiens yang menjadi pendengar khotbah Yesus ini adalah mereka yang mempunyai pergulatan hidup yang hebat loh. Entah miskin, berbeban berat, berduka, sakit, mengalami penganiayaan, dan pergumulan-pergumulan hidup lainnya. Maka khotbah Yesus di bukit ini dikhususkan bagi mereka yang bergumul, supaya mereka tidak lupa untuk bahagia. Mereka memang dalam hidup ini punya pergumulan. Dalam hidup memang mereka dirundung nestapa dan sengsara. Namun kebahagiaan bukanlah terletak dari hal-hal eksternal. Mari kita cermati apa yang ada dalam khotbah Yesus, apa yang Yesus sabdakan. Yesus tidak menyebut berbahagialah yang miskin secara materi, tidak. Tapi Yesus menyebut berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Yesus tidak menyebut orang yang lapar dan haus akan makanan dan minuman. Berbahagialah kalian yang lapar karena tidak punya makanan. Berbahagialah kalian yang haus karena tidak punya air. Tidak. Tetapi yang Yesus sebut adalah berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran. Singkatnya, Yesus ingin menawarkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang ditawarkan oleh Yesus, kebahagiaan yang tidak terkait dengan hal-hal eksternal, tetapi kebahagiaan di hadapan Allah.
Kebahagiaan yang inner, kebahagiaan yang dari dalam, dan kebahagiaan yang dianugerahkan Tuhan ini adalah sungguh kebahagiaan yang sejati dan tahan lama. Kita menjadi pribadi yang bahagia karena mau bersandar pada Allah dan mengandalkannya dalam hidup. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Bapak Suci Paus Fransiskus dalam ensiklik Gaudete et Exsultate, yang artinya berbahagialah dan bersukacitalah, Bapak Suci mengajak kita semua untuk jangan lupa jadi pribadi-pribadi yang bahagia selalu. Karena kebahagiaan yang kita temui adalah ketika kita mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.